Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Kali ini saya akan mentutorial cara membuat Google Classroom. Nah, untuk apa sih Google Classroom? Nah, Google Classroom ini penting bagi guru. Mengapa? Karena untuk mengerjakan tugas secara daring. Google Classroom ini untuk menggantikan pembelajaran tatap muka. Jadi, sebelum pembelajaran di kelas, guru bisa membagikan tugas atau PR di dalam Classroom. Berikut cara membuat kelas dan membagikan kode kelas ke murid. Yang pertama kalian harus lakukan adalah membuka Google Chrome. Kemudian ketik di pencarian Google Classroom. Kita klik enter. Kita pilih yang paling atas, kemudian kita klik. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kalian tidak mempunyai akun, kita bisa gunakan akun yang lain. Masukkan email kalian. Berikutnya, dan masukkan kata sandi kalian. Kemudian berikutnya, nah ini kita klik jangan sekarang. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Kali ini kita akan membuat kelas. Caranya kalian tinggal klik di pojok kanan atas ada tanda tambah. Nah, di situ kita klik. Ada dua pilihan. Jika gabung kelas berarti sebagai murid. Kalau buat kelas itu sebagai guru. Karena kita mau membuat kelas, maka kita klik yang membuat kelas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita centreng saja, lanjutkan. Nah, di sini ada tampilan nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Di bagian atas ini bisa kalian ketik kelas berapa atau nama kelasnya. Tapi di sini saya akan mengetik bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita guru mata pelajaran mengajar apa, maka mata pelajarannya kita isi. Contoh bahasa Indonesia. Kalau guru yang mengajar semua mata pelajaran, maka bisa dikosongkan saja. Nah, di sini bagiannya saya akan ketik semester 3. Klik buat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini dan di situ ada tanda kode kelas. Kita klik OK. Dan di sini kita akan salin dan kode ini nanti akan kita bagikan ke murid agar murid bisa masuk ke kelas. Saya akan contohkan membaginya lewat WA. Nah, di situ sudah tertera link yang nantinya siswa akan bergabung ke kelas kita. Nah, untuk tampilan awal ini kita sebut sebagai forum. Nanti di forum ini kita bisa membagikan sesuatu, pengumuman atau informasi. Misalnya di sini kita klik
Nah, ini kita pilih oke saja. Contoh pelajaran pertama. Nah, kita posting. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan siswa akan membuka classroom-nya. Jika kalian bosan nih dengan tema yang itu saja, kita bisa memilih dengan klik tema. Kemudian saya akan memilih bahasa dan sejarah. Nah, di situ bermacam tema dan masih banyak lagi. Di situ ada matematika dan sains, seni, olahraga dan lainnya. Saya akan memilih yang ini dan saya klik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai satu kelas. Jika kalian ingin menambahkan kelas lagi, caranya sama, tinggal kalian klik tanda tambah di pojok kanan atas. Caranya sama, tinggal kalian centreng kemudian lanjutkan. Nah, maka sudah jadi 2 kelas seperti ini. Langkah berikutnya, cara pembagian materi pembelajaran di forum Google Classroom. Pertama, pembagian materi pembelajaran dilakukan di menu tugas kelas. Nah, dalam membagikan materi pembelajaran, terlebih dahulu kita menentukan topiknya dulu. Caranya dengan pilih menu buat, lalu pilih menu topik. Topiknya bisa kita isi materi pembelajaran. Setelah itu kita pilih menu tambahkan. Nah, otomatis topik ini akan menjadi judul pada bagian informasi materi nantinya. Selanjutnya kita membuat materinya dengan cara pilih menu buat, lalu pilih menu materi. Nah, di bagian ini merupakan isi judul materi pembelajaran. Misalnya mengenai Nah, di bagian deskripsi bisa kita isi, misalnya simak yang berisi materi tentang teks cerpen. Langkah selanjutnya, pilih menambahkan di bawah sini untuk melampirkan materi pembelajaran yang terdapat di Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Di sini saya memilih Google Drive. Cari file materi pembelajarannya, lalu kita sisipkan. Kemudian di bagian topik di sini kita atur menjadi materi pembelajaran sesuai yang sudah dibuat di awal tadi. Selanjutnya kita pilih posting di pojok kanan atas di sini. Nah, itulah cara pembagian materi pembelajaran di forum Google Classroom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tugas di dalam forum Classroom. Pertama, kita bisa menemukan fitur buat tugas di kelas. Nah, fitur tersebut bisa kita gunakan untuk memberikan informasi mengenai mata pelajaran.
atau pemberian tugas seperti tugas kuis, pertanyaan, dan bahkan materi. Setelah itu, kita bisa menuliskan informasi mengenai apapun di dalam fitur tersebut dan dapat membagikannya ke dalam kelas. Di sini, saya akan mencoba menulis contoh tugas, misalnya membuat cerita pendek. Kemudian dengan petunjuk misalnya harus menggunakan tema bebas. Nah, setelah itu bisa dilihat kita sudah menulis contoh untuk pembuatan tugas. Kita juga bisa menentukan tenggat waktu yang diinginkan. Lalu, di dalam forum ini juga dapat melampirkan dokumen dalam bentuk apapun. Setelah sudah, kita bisa memposting pengumuman tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengganti akun email di dalam Classroom. Ini sangat mudah sekali. Teman-teman bisa langsung menekan akun email yang ada di pojok kanan atas. Kemudian teman-teman bisa dengan mudah mengganti akun mana yang kira-kira hendak digunakan. Bisa dilihat di sini. Kita bisa dengan mudah mengganti akun yang ingin digunakan. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk bergabung dalam Google Classroom. Nah, langsung saja. Mula-mula kita harus mempunyai aplikasi Google Classroom atau mendownloadnya di Play Store. Seperti ini. Sekarang saya sudah mendownload. Kemudian tidak lupa kita menggunakan link atau kode yang diberikan oleh guru atau dosen kita. Di sini saya akan menggunakan link untuk bergabung ke kelas. Nah, seperti itu. Jika sudah bergabung ke kelas menggunakan link. Nah, jika kita ingin menggunakan kode kelas, sebelum itu kita harus memiliki kodenya yang diberikan oleh guru atau dosen kita. Mula-mula kita salin dulu kodenya yang sudah diberikan guru atau dosen kita. Kemudian masuk ke dalam Google Classroom. Dan setelah itu klik tanda plus di bawah ujung kanan. Seperti ini. Dan gabung kelas. Masukkan kode yang sudah kita salin tadi. Seperti itu. Lalu klik di atas gabung. Kita tunggu. Nah, berikut cara untuk bergabung ke dalam Google Classroom. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan cara untuk mengumpul tugas atau mengumpul file tugas yang telah ditugaskan oleh guru atau dosen kita. Berikut caranya. Mula-mula masuk ke dalam Google Classroom. Nah, di sini ada
tugas dari bahasa Indonesia, dan sebelum itu kita harus bergabung di dalam grup kelas, di dalam Classroom ini, misalnya seperti bahasa Indonesia. Nah, setelah itu di sini sudah ditugaskan oleh guru kita cara membuat cerita pendek. Sebelum mengumpul tugas, kita harus mengerjakannya dulu, dan kemudian kita save di dalam sebuah dokumen atau dalam Google Drive atau file. Berikut cara mengumpulkan tugasnya. Masuk ke dalam penugasan. Dari bawah tarik ke atas, kalau saya menggunakan Android, dan kemudian klik tanda plus, tambahkan lampiran. Di sini ada 6 untuk cara dalam Google Drive. Tugasnya dalam mengambil foto atau merekam video, upload file dari link seperti itu. Di sini saya menggunakan sebuah dokumen, yaitu saya memilih upload file. Lalu saya mengambil dari WPS Office. Tunggu. Di sini ada tugas saya yang sudah saya kerjakan, membuat cerpen. Lalu klik tugas yang ingin dikumpul. Kita tunggu. Nah, setelah itu, setelah seperti ini, artinya kita sudah ingin mengumpul tugas ya. Lalu kita klik serahkan. Kirim. Nah, berikut cara mengumpulkan tugas atau file yang sudah ditugaskan oleh guru kita. Tinggal kita menunggu untuk dinilai oleh guru kita. Terima kasih. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial, memberikan nilai kepada siswa menggunakan Google Classroom. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasinya. Dan kita buka bagian mata pelajarannya. Selanjutnya, klik bagian tugas, membuat cerita pendek ini. Sudah. Nah, di sini sudah ada 2 yang menyerahkan, yang satunya sudah diberi nilai dan satunya belum. Mari kita beri nilai. Buka, terus kita buka bagian tugasnya. Setelah kita cek, oke, selanjutnya kita beri nilai. Selesai. Lalu klik kembalikan. Anissa Nurul Fadilah akan diberitahu dan dapat memeriksa nilai atau komentar yang Anda berikan. Sudah, kembalikan. Dan secara otomatis nilai akan masuk. Nah, nilai akan masuk ke notifikasi Anissa. Dan sudah selesai.